al-lughatul arabiyyatu asluha wa tatawwuruha. Bahasa Arab asluha, asal usulnya, wa tatawwuruha, dan perkembangannya. Al-lughatul arabiyyatu, bahasa Arab, ihda lughatis samiyah, salah satu rumpun bahasa Semit, ya, Sam, Semit. Nah, bahasa Semit itu juga banyak sekali, ada Aramaik, ya, Ibrani. Wal Arabu min jinsis Sami. Wal Arabu, sedangkan suku Arab atau bangsa Arab, min jinsis Sami, dari bangsa Sam, Sami. Nisbatan ila Sam bin Nuh, yang dinisbahkan kepada Sam bin Nuh, keturunan Nabi Nuh atau anak Nabi Nuh, ya. Alladikana, Sam bin Nuh itu, ya, yang yaskunu, tinggal atau menetap, al-Qurata, di sungai Efrat, au bainan nahroini, atau antara dua sungai, ya, sungai Efrat dan Tigris. Ini merupakan wilayah Irak, ya, daerah Irak, Babilonia, peradaban Babilonia. Nah, nanti ada petanya. Wahina madhaqat, dan ketika sesak atau sempit, ya, bihi, daerah itu, ya, al-biladu, wilayah-wilayah itu, ya, karena semakin banyak penduduknya bertambah, ya, karena mempunyai anak, terus beranak pinak, keturunannya menjadi banyak. Tafarraqat, maka pecahlah furu'uhu, cabang-cabangnya atau suku-sukunya itu, fi anha'il ardi, di seluruh penjuru buminya atau dunia. Jadi menyebar, ya, suku-sukunya itu. Panazala, maka menetaplah al-far'ul arabi, suku Arab, Arab fil jazirah, di semenanjung, ya. Karena Arab itu sebuah pulau tapi menjorok ke laut, ya, semenanjung. Allati nusibat ilaihim, yang berasal dari bangsa mereka, ya, termasuk, ya, bangsa bagian dari bangsa Syam itu, ya, keturunannya Nabi Nuh, ya, Sam, anaknya Nabi Nuh, ya, Sam bin Nuh. Karena Sam bin Nuh itu juga moyangnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Walughatul Arabiyyah, dan bahasa Arab, lughatu Ismail alaihi salam, adalah bahasa Nabi Ismail, ya, anak dari Nabi Ibrahim. Allati takallama biha, yang Nabi Ismail itu berbicara menggunakan bahasa Arab. Walaisat, dan bukanlah bahasa Arab itu, lughata abihi, bahasa bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim itu, ya, menggunakan bahasa sendiri. Di anna lughatahu kanat, karena lughatahu, bahasa Nabi Ibrahim itu, kanat, adalah Al-Qaldaniyah, bahasa Al-Qaldaniyah, Akkadian, ya, bisa juga Ibrani, ya, seperti itu. Wala lughata ummihi, dan bukanlah bahasa ibunya, ya, Siti Hajar, ya, di annaha, karena ibunya itu kanat misriyatan, adalah orang Mesir, ya, tatakallamu al-abariyah, yang berbicara menggunakan bahasa Abariyah, ya, orang Kipti, ya, ada. Para peneliti, ya, itu mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa Nabi Ismail. Itu ada dua pendapat, ya, Ro'yani, ya, walil bahithin, nah ini khobar muqaddam, Ro'yani mubtada muakhar. Al-awalu, yang pertama, yaqulu, berkata, Ina Ismaila, ya, para peneliti mengatakan Ina Ismaila, bahwasanya Nabi Ismail
ta'allamaha, ya. Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab itu min Jurhum tsaniyati, ya, dari Jurhum yang kedua. Jurhum ini merupakan salah satu nama suku, ya, suku dari Arab kuno. Nah, itu Jurhum tsaniyah. Allati asad, yang hidup ma'ahu, ya, bersama Nabi Ismail itu ila janibi Zamzam, ya, di samping, ya, atau di sekitar mata air Zamzam. Nah, karena kebiasaan orang Arab itu, ya, kalau ada mata air maka orang Arab itu akan berkumpul di tempat itu, ya. Jadi orang Arab itu akan berbaur, saling berbaur, ya, mendirikan masyarakat di daerah tempat yang ada sumber mata airnya, termasuk fanasya'a bainahum, maka tumbuh, ya, bainahum, di antara mereka, ya, maksudnya hidup di sana, ya, watazawwaja, dan menikah minhum, dari suku Jurhum Saniyahnya itu, ya. Jadi warga-warga di situ, ya, suku bangsa Arab kuno itu terus menikah, ya, termasuk Nabi Ismail, ya, menikah dengan bagian dari suku itu. Wa ta'allama, ya, dan Nabi Ismail juga belajar lughatahum, bahasa mereka. Nah, bahasa mereka. Wa Jurhum hadihi, nah, kelompok ini, ya, bangsa ini Yamaniyah, dari suku Yaman. Nah, Yaman. Minal Amalikoh, dari suku Amalikoh. Alladzi kanu, alladzi yang kanu mereka itu ya'ishuna, mereka hidup fil Yaman, di Yaman. Jadi Nabi Ismail menikah dengan suku, ya, atau suku itu juga berkembang di daerah yang ditempati oleh Nabi Ismail itu, di Zamzam. Asani, pendapat yang kedua, yaqulu, mereka mengatakan, peneliti itu mengatakan, inna hadhihi lughata, ya, bahwasanya bahasa Arab ini, lughata Ya'rib bin Qahtan, adalah bahasa Ya'rib bin Qahtan, ya, minal Arabil muta'arribah, dari suku bangsa Arab asli, ya, atau leluhur bangsa Arab. Nah, itu. Allati kanat, yang Qahtan itu, ya, nah, itu suku itu taskunu, yang menetap al-Yamana, di Yaman aidon juga. Jadi ada yang berpendapat bahwa bahasa Arab itu memang bahasa dari Nabi Ismail, terus bercampur dengan suku bangsa Arab kuno, ya, dan termasuk Jurhum Yaman itu. Ada juga yang mengatakan bahasa Arab itu bahasanya Ya'rib bin Qahtan, ya, merupakan suku bangsa Arab asli yang menetap di Yaman. Mustamir ila makna tarihil adabil lughah. Kita lanjut ke makna tarikh adab itu sendiri. At-tarikh, atau sejarah, huwa ma'rifatu akhbaril madhiyin, yaitu mengetahui berita orang-orang terdahulu, wa ahwalihim, dan kondisi mereka, min haitsu ma'isyatihim, dari sisi kehidupan mereka, wa siyasatihim, dan sistem pemerintahan atau politik mereka, wa'tiqadihim, dan keyakinan mereka, wa'adabihim, dan karya seni mereka, ya, wal lughatihim, dan bahasa mereka. Al-adab huwa majmu'atul athar. Adab itu sendiri adalah majmu'atul athar, ya, kumpulan dari peninggalan al-maktubah,
Al-maktubatu, ya. Al-maktubati yang tertulis, asar yang tertulis. Al-maktubatu allati yatajalla, yang tersingkap atau mengungkap, ya, yang menampakkan fiha pada peninggalan-peninggalan itu akal al-insani, al-aqlul insani, ya. Jadi akal manusia itu merupakan hasil, ya, bisa menghasilkan peninggalan-peninggalan yang tertulis, ya. Jadi peninggalan-peninggalan itu hasil pemikiran dari akal manusia. Bil insya'i, dengan insya atau ya menulis lah, ya. Awil fanil kitabi, atau seni tulis, ya, karya sastra. Wahakada, demikian juga kana mafhumul adab, bahwasanya, ya, mafhumul adab, pengertian adab dulu itu, ya, sebelum seperti sekarang ini, ya, dulu alat dakwah, ya, menunjukkan pada undangan, ya, undangan menyantap makanan. Nah, itu dulu makna adab itu masih digunakan makna seperti itu, ya. Jadi adab itu undangan untuk menyantap makanan. Wa tahdhib al-khalqi, atau mendidik perilaku, ya, atau kesopanan. Nah, itu tata krama. Wa tarbiyah, berkembang lagi maknanya ke pengajaran. Wa tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Cuma tuwassa'un atau tusa'un, ya, diperluas mafhumuha, pengertiannya, ala ta'limil akhbari, terhadap pengajaran, ya, pengajaran suatu ilmu pengetahuan. Wariwayat syi'ri, dan periwayatan atau penukilan suatu syair, ya. Nah, itu. Cuma itajaha ilama tantajihu, ya. Kemudian mengarah ke matantajihul ukul, ya, apa yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh hasil pemikiran akal. Minasyikri, berupa syair, wan nasri, atau prosa. Nah, jadi maknanya semakin mengerucut. Summa tuhaddadu al-makna, ya, terbatas, tuhaddidu atau haddadu al-makna, makna itu menjadi mengerucut, ya, dibatasi. Fa'asbaha, menjadi yadulu ala ta'biri, yang menunjukkan pada ungkapan. Ilafdil jamil, dengan kata-kata yang indah. Nah, itu kata-kata yang indah dari seorang pujangga, ya. Anil makna, dari makna al-mutir, yang membangkitkan lil awatif, perasaan atau emosi, ya. Jadi maknanya sudah mengerucut menjadi ungkapan yang menggunakan kata-kata indah, ya, yang membangkitkan makna, makna perasaan, emosi, ya. Al-muta'athiroh, yang mempengaruhi bil masyair, dengan perasaan. Al-mu'athiroh, yang membangkitkan, ya, membangkitkan emosi itu. Fil qari, bagi para pembaca, awis sami, atau pendengar. Jadi kata-kata yang indah itu bisa membangkitkan emosi, perasaan bagi orang yang membaca ataupun mendengar. Baik nanti wujudnya syair ataupun prosa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada, ya, syair, ya, syair sama prosa, karangan bebas. Walughatu, dan sedangkan bahasa alfadun yu'abiru biha, lafaz-lafaz atau kata-kata yu'abiru biha, yang diungkapkan oleh kullu qaumin, setiap suatu bangsa, an ahrodihim, untuk mewujudkan tujuan mereka.
Jadi bahasa itu sebagai alat komunikasi ya, yang diungkapkan oleh suatu kaum. Ya. Ini seperti pengertian pada Ibnu Khaldun. Wa tarikhu adatiluhu huwa al-ilmul bahith. Ya. Sedangkan tarikh adab sendiri itu adalah al-ilmul bahith, ilmu yang membahas an ahwali lughati, dari kondisi suatu bahasa, nasriha, baik dari segi prosanya ya, wanidomiha atau susunan-susunannya atau aturan-aturannya. Fi usurihal mukhtalifati, pada beberapa periode, macam-macam periode. Min haitsu rafa'atha wa da'atha, ya, baik itu dari segi peletakannya ya, naik turunnya, wa amma kana linabiha, dan oleh seorang pujangga ya, minal athar al bayyin fiha, jadi sebuah peninggalan yang jelas pada sejarah itu ya. Jadi sejarah mengetahui tentang prosa, terus aturan-aturannya. Nanti kalau dalam syair itu ada aturan-aturannya ya, bentuk nazmnya, ada kopiahnya, dan itu ada sajaknya, dan itu. Nah, dan juga syarat-syarat atau yang ada pada suatu pujangga, nah gitu ya, nah, pujangga dari sebuah karya sastra.